Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna iddatas syuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Amma ba'd, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalehen di tasasudena iman, nikmat Islam, nikmat usia, sunguni jua nikmat kesehatan dan kesempatan. Imadalan kita bisa berkumpul di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan kegiatan parna sebagaimana yang rutin dilakukan. Maka marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Songon dia macarana ita mensyukurina dengan meningkatkan iman dan takwa nita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biama cara meningkatkan Ustaz menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang takwa itulah insya Allah kelak akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga jannatun tajari min tahtiyal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang orang beriman khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya. Yang surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat itu jelas Allah mengatakan bahwa hanya takwalah satu-satunya yang akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Nabi bisa menjamin kita, memastikan kita untuk masuk surga, itulah takwa. Karena pula setiap hari Jumat selalu di khotib di mimbar menyampaikan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sebagaimana tadi dibacakan oleh qori'ah kita, itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya arti takwa bagi seorang hamba. Maka kalau kita mau masuk surga, apalah kuncinya Ustaz? Kuncinya itulah takwa. Maka kalau lepas kunci itu, berarti hilang kesempatan kita untuk masuk surga Allah. Kalau mau masuk surga, pegang kuat kuncinya, jangan dilepas sampai kaki kita menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiin, dan beliaulah nabi yang terakhir. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti apa yang diberikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah hamba ataupun umat Muhammad yang kelak terpilih sebagai orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, atau bangon, udah nyami, nang udah songoni kakak, udah songoni tuka tua parna dan segala pengurus.
Alhamdulillah pertemuan kita hari ini semuanya adalah berkat rahmat dan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua jamaah menjadi abadan syakura, yaitu hamba-hamba yang tahu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyakun marsyukur Ustaz, asoy tambah Allah nikmatnya dihita. Semua pandokkan ni Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila sadid. Maka marilah kita bersyukur, pandai-pandailah kita bersyukur di hadapan Allah atas segala karunia dan nikmat. Apalah bentuk syukur itu? Itulah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberikan kita nikmat umur, maka pakailah umur itu untuk semakin bertakwa di hadapan Allah. Allah berikan kita 2 mata, maka pakailah mata itu di jalan yang diridhoi Allah. Allah berikan kita 2 telinga, mulut, kaki dan tangan, maka pakailah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin menambah ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tandanya kita hamba yang bersyukur. Artinya semakin bertambah nikmat, semakin bertambah ketaatan. Nah, begitu seharusnya. Walaupun mungkin kadang-kadang nikmat itu Allah cabut dari kita. Kadang Allah mencabut yang namanya nikmat sehat. Kadang Allah mencabut yang namanya nikmat rezeki. Tetapi itu pun semua harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru bahkan setelah kita sakit, seharusnya kita adalah semakin menjadi hamba yang paling bertambah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ayat kita dibuka dengan perintah takwa, kemudian dilanjut dengan yaitu waqtasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan kita berharap mudah-mudahan persatuan daripada parna ini senantiasa istiqomah di jalan Allah sebagai wadah bagi kita untuk berbuat amal kebaikan dan menambah amal pahala di hadapan Allah, bukan malah sebaliknya justru menjadikan bagi kita bertambahnya dosa. Nah, jadi jadikanlah wadah ini sebagai wasilah atau sarana bagi kita untuk menambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah mudah-mudahan persatuan ini menjadi sebagaimana yang dibacakan oleh qari tadi di awal, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kita berdoa dan berharap mudah-mudahan sejak berdirinya parna ini, apalagi tadi saya dengar sudah akan diresmikan kepengurusannya melalui ADART yang sudah diurus melalui Kemenkumham. Mudah-mudahan segera terbit izinnya dan segala macamnya, agar semakin cepat kebaikan itu bisa terlaksana melalui wadah ini. Maka mudah-mudahan wadah ini menjadi wal takum minkum ummat, menjadi adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Nah, inilah fungsinya wadah ini. Mudah-mudahan on sude parnaon adalah maroban menambah amal soleh dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aranon kebetulan kita masih di bulan Zulhijjah. Makin di awal adong bacaon ayat sebagai mukaddimah surah At-Taubah ayat ke-36. Dokon Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Nah, sebagaimana fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana ketetapan Allah di kitabnya di Lauhul Mahfuz ketika dia menciptakan langit dan bumi. Allah menjadikan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan sebagaimana yang kita kenal. Kemudian ayat itu berlanjut minha arba'atu hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan
yang Allah sebut sebagai bulan haram atau yang kita kenal dengan namanya Syahrul Hurum. Kemudian ayat itu berbunyi fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu berbuat zolim. Yang artinya zolim di sini jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa di keempat bulan itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu, apakah keempat bulan yang Allah sebutkan di antara 12 bulan itu sebagai yang disebut dengan namanya Syahrul Hurum atau bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita umatnya dan hambanya dilarang berbuat dosa. Berarti Ustaz di luar bulan Naupat itu lah berbuat dosa? Tidak. Bukan begitu maksudnya. Nanggu songoni udah. Oh loh. Berarti Ustaz Naupat bulan ini menasotor bulan naleto lah? Bukan. Maksudnya ayat itu, kalau di bulan dan hari-hari biasa saja kita dilarang berbuat dosa, mulai di hari-hari ini biasa saja kita dilarang bermaksiat, apalagi lah di keempat bulan ini. Begitu maksudnya. Dia mau start bulan Nopati, salah satunya inilah di bulan ini. Mulai daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ulangi dah. 4 bulan haram nilokon ni Allah di Quran surah At-Taubah ayat 36, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sanariton di bulan Dzulhijjah. Saderon tanggal 24 Dzulhijjah. Maka perhatikan bagi umat Islam di bulan apa kita berada. Kalau kebetulan kita sudah masuk di salah satu keempat bulan ini, maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluarga kita dari api neraka. Kalau di hari biasa kita juga ku anfusakum, terutama di keempat bulan ini. Ustaz arana isena bermaksiat di bulan non. Kata Allah sesuai surah At-Taubah ayat 36, dan menurut penjelasan para ulama, maka kalau ada hamba Allah yang berbuat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan Allah 2 kali lipat. Isena meninggalkan salat wajib sakali pe di bulan on, maka 2 kali lipat me dosanya ibandingkan di bulan dan hari-hari na lain. Asistan aranan bulan haram, bulan Dzulhijjah. Songoni juga sebaliknya. Isi hamba ni Allah na berbuat amal kebaikan sekecil apapun amal kebaikan itu, maka Allah akan lipat gandakan balasan pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari dan bulan-bulan yang biasa. Jadi Ustaz nggosong tong biar mah pabahat kamu namar amal soleh. Termasuk medentara amal solehon on ma kita namar jamahon. On termasuk on amal soleh. Maka isena hadir di sadarion 2 kali lipat mon pahala na dibandingkan ya hadir di bulan-bulan lain di majelis itu. Maka marsyukur mahamu na digorakkan oleh Allah hadir ke majelis ini, insya Allah kita semua mendapat 2 kali lipat pahala dibandingkan bulan yang lain. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan posisi kita di bulan apa kita berada. Karena Allah memulai tahunnya dengan bulan haram dan Allah menutup tahunnya dengan bulan haram. Apa permulaan tahun dalam Islam? Muharram. Habis Dzulhijjah, Roma, Muharram. Berarti Ustaz anggosoni sampai tu bulan Muharram na bulan haram dopion. Oh no. Maka nauda. Usahakan sa menek di dosa pe ulangi karejon di keempat bulan on. Arana 2 kali lipat balasan na. Dan begitulah Allah yang mulia menetapkan. Allah memulai tahunnya dengan Allah memulai tahunnya dengan bulan haram dan menutup tahunnya dengan bulan haram. Muharram itu bulan haram. Allah tutup dengan Dzulhijjah juga bulan haram. Begitulah Allah memuliakan tahunnya, dimulai dengan bulan haram dan ditutup dengan bulan haram. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau ada anak istri keluarga kita di rumah, sampaikan jangan meninggalkan sholat, jangan bermaksiat, terutama di keempat bulan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi perhatian bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini
yaitu berjudul bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita berharap onpe parnaon adalah parna yang istiqomah. Yang senantiasa terus menerus bersama anggotanya tetap istiqomah, eksis, selalu berkegiatan sebagaimana yang diharapkan. Maka kalau kita melihat bahwa yang dimaksud dengan makna istiqomah ialah lurus, maka kehadiran kita di sini seluruh jamaah diharapkan adalah dengan niat yang lurus. Kona lurus do niat tahu tusot peuda nang udah. Ade. Kita harus meluruskan niat. Apa tujuan kita semua kemari? Nakut mau ada tusot. Mengaji. Mengharap ridho Allah. Kita hadir kemari berkumpul di parna ini adalah dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Songon dia asodot parau parno Allah menjadi ridho kepada kita. Nah, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, muladong dupison niat nang salah niat norak tikos. Otpe mulai sadiron ipalurus maniat bahwa kehadiran kita ke sini adalah semata-mata adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. O perong nakinaro di awal nginon nagot mangan niatna ay palurus mah. Ade, memang betul lo nung lalu son mangan. Titong lang mangat sajo. Aranang mangat sajo naron niat na narok pahalona. Jadi harus lillahi ta'ala. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Ustaz aku lillahi ta'ala supaya mendapat pahala. Untuk apa itu pahala Ustaz? Di awal ketua kita sudah saya dengarkan mendoakan agar kita semua bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti on nagot sampai metong sudah di surga ni Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai itu surga ni Allah harus dengan niat yang ikhlas, barulah amal itu dibalas dengan pahala. Dung dapat pahala baru mailayan Allah surga. Cuma nang udah kakak abang sampai itu surga ni Allah akon adong ilmu. Imam makani tahun dak setiap sekali sebulan ison mengundang guru. Si aranang gonadong ilmu ta inda bisa ita sampai itu surga ni Allah. Songon dia salat tagot itarimo, songon dia wudu tagot ditarimo, songon dia ibadah haji dot umroh tagot ditarimo Allah. Anggo inda adong ilmu ta na memboto mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkan, mana sunnah. Makanya perlu ilmu. Oleh karena itu disampaikan berilmulah sebelum beramal. Mulagot maramal ibak kon namar ilmu. Indah bisa syarat namar amal saja. Salat bagus. Baca Quran bagus. Tapi kalau salat tidak pada waktunya, bagaimana? Dapat pahala atau dosa? Dosa. Kaum ibu-ibu misalnya, dia sedang mohon maaf lagi datang bulan, kemudian dia sholat, dapat pahala apa dosa? Dosa. Maka oleh karena itu butuh ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Kita harus tahu mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Jangan pula nanti gara-gara ingin mengejar yang sunnah, justru meninggalkan yang wajib. Bahad dia lagi karjun yang sunnah tina wajibnya tinggal. Ama contoh Ustaz, tahajudnya nawa ada tinggal, tinawa ada sholat subuh. Tahajud terus, tapi tidak pernah sholat subuh. Om mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sungguh juga kaum ibu. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Berbakti kepada suami itu wajib. Jangan ibu-ibu nanti gara-gara mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Makanya ibu-ibu nang udah melakukan puasa Senin Kamis permisi jolo tu udai. Ate. Ima sepenting na iba marilmu. Ulang ko na ko pamalim-malim kon. Tola do malim te ulang pamalim. Denyan gunan do pena pamalim-malim kon daripada pakapir kon. Itu sih mentong. Makanya kita perlu berilmu. Maka mudah-mudahan kita sesudah hadir son adalah termasuk orang yang istiqomah, adalah dengan niat yang lurus sebagaimana dengan pengertian daripada istiqomah secara bahasa
yaitu bahwa makna istiqomah adalah lurus. Napa dua? Bahwasanya yang dimaksud dengan istiqomah ialah segala amalan yang dijalankan secara konsisten. Asal amal itu dilakukan secara terus-menerus. Tetapi amalan yang terus-menerus itu adalah mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Bahad dolakna istiqomah, tetapi bukan di jalan yang diridhoi Allah. Istiqomah dia tetapi dalam keburukan. Istiqomah, banyak orang istiqomah. Batasan dari istiqomah kan? Istiqomah tetapi bukan dalam kebaikan, malah keburukan. Istiqomah do bayi banyak. Oh, lo betul mah istiqomah. Dia istiqomahnya judi online. Istiqomah dia tapi bukan dalam kebaikan. Itu tidak disebut dengan istiqomah. Itu istiqomah dalam keburukan. Maka hari ini pemerintah kita lihat menggalakkan yang namanya pemberantasan judi online. Maka kita berharap jamaah parne adalah istiqomah dalam kebaikan, bukan istiqomah dalam keburukan. Kemarin sudah kita lihat di berita, gara-gara ada seorang suami yang istiqomah di dalam keburukan, ya istiqomah berjudi online, habis gaji ke-13, tinggal 800.000 lagi, akhirnya istrinya mengambil pertalite, dibakarnya suaminya. Ada ya? Aima. Makanya muna kaum ibu on mau ladong masalah di rumah tangga, sabar. Jangan langsung main bakar. Loh, apapun masalah di rumah tanggamu, jangan bakar suamimu. Loh. Onar nduk songoni idok menyala abangku nya buse. Baru tung menaik ko ni songoni kan? Jadi istiqomahlah di dalam kebaikan. Maka apapun masalah di rumah tangga, tetaplah kita bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayatnya surah Al-A'raf ayat 196 Allah mengatakan bahwa inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Bahwa sesungguhnya pelindung hamba Allah yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab suci berupa Al-Quran, dan dia menjadi pelindung bagi orang-orang yang soleh. Wallahu yatawallas sholihin atau wa huwa yatawallas sholihin. Dialah Allah yang menjadi penolong dan pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa orang-orang yang soleh, maka hidupnya Allah yang mengurus. Betapa banyak hari ini kita bersusah payah mengurus hidup kita, tetapi kita tidak melibatkan Allah, tidak hadir Allah di dalam hati kita. Justru malah hidupnya jadi berantakan. Tapi insya Allah kalau kita tergolong orang yang soleh, maka hidupnya Allah yang mengurus. Kita mau hidup kita yang mengurus atau Allah yang mengurus? Allah yang mengurus. Maka kalau mau hidup kita diurus oleh Allah, maka jadilah orang-orang yang soleh. Kalau sudah Allah mengurus hidup kita, maka insya Allah apapun tantangan, rintangan, ujian dan cobaan, insya Allah semuanya akan ringan bagi hamba-hamba yang beriman. Ringan Ustaz, dokun Ustaz ringan di omma berat na cobaan nia. Karena apa? Karena surga menjadi janji Allah yang diberikan kepada hambanya orang yang soleh. Anggoin dara namang harap surga ita nang uda-uda. Memang naburatan do namang ulon. Anggo dunia detong dijadion tolak ukur. Sudah diborat. Tapi coba kalau surga Allah dijadikan tolak ukur, maka semua cobaan, ujian, tantangan, rintangan akan terasa mudah dan tidak apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang menanti kita, itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada lagi sebaik-baik nikmat melainkan daripada surga Allah. Apalagi nikmat yang paling hebat daripada surga? Tidak ada. Oleh karena itu, seorang suami tidak akan pernah bersabar di dalam rumah tangga, dalam menafkahi keluarganya, kalau bukan dia mengharap surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang istri juga sama. Seorang istri tidak mungkin sanggup bersabar mengurusi suami dan anak-anaknya kalau bukan karena dia mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Orang nama mengharap epengi udah nih rorakku. Anak pala dia rakku teh. Ima. Tapi karena kita mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah, maka kita bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Karena memang surga adalah sebaik-baik balasan yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi nikmat daripadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya masalah, kalau kita punya ujian dan cobaan, maka jadikanlah ujian dan cobaan itu menjadi terasa ringan dengan mengharap surga dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang beriman itu prinsipnya cuma dua. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Dan kalau dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Maka hidup ini cuma dua, antara syukur dan sabar. Ini karejot tanam ngelon, ilain Allah dia nikmat bersyukur, ilain Allah dita ujian bersabar. Dan dua-duanya adalah merupakan kebaikan bagi kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah akan senantiasa diuji. Tidak akan pernah berhenti dan putus ujian itu sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bersih daripada dosa-dosa kita. Maka kalau ada di antara kita hari ini yang diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan suami, diuji dengan anak, diuji dengan sakit, bahkan ada yang diuji dengan dirinya sendiri, maka marilah kita bersabar. Karena semua ujian itu adalah dalam rangka bagaimana agar kita dihapuskan Allah dosa-dosanya. Kalau kita sakit dan kemudian dalam sakit itu kita bersabar, maka Allah hapus dosa-dosa kita, kemudian kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih tanpa dosa. Tetapi bukanlah berarti bersabar itu kita berdiam diri dan tidak berbuat. Tetap kita berusaha untuk, tapi kita tidak bosan untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan kebaikan, walaupun mungkin orang tidak berbuat baik kepada kita. Tetapi kewajiban kita adalah tetap berbuat baik. Kenapa Ustaz? Karena seseorang dihisap berdasarkan amal yang dia lakukan. Waduh kalak mambain nasopade tiba totu dosanya deh. Tapi kalau kita yang berbuat tidak baik, tentu kita yang berdosa. Maka walaupun ada kaum kerabat, tetangga, keluarga mungkin yang berbuat zolim, maka tetaplah kita berbuat dengan yang baik. Kenapa? Karena nanti amal baik itulah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu luruskan niat kita, luruskan amal kita, luruskan usaha kita, maka insya Allah hidup kita Allah yang mengurus. Maka kalau sudah Allah yang mengurus hidup kita, insya Allah semuanya akan jadi mudah di hadapan kita, dikarenakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah cara yang pertama agar istiqomah di jalan Allah, yaitu luruskan niat. Buat istiqomah Ustaz, luruskan niat. Maka istiqomahlah dalam beramal ibadah. Allah lebih mencintai hamba-hamba yang istiqomah dalam beramal. Ada orang dia sholat duha 8 rakaat langsung, tapi hanya sekali. Ya, ada orang dia sholat duha cuma 2 memang, tapi terus menerus. Maka Allah lebih cinta kepada hambanya yang istiqomah dalam beramal walaupun 2 dibandingkan tadi 8 tapi cuma sekali. Karena Allah akan melihat istiqomahnya kita. Senantiasanya kita terus menerus di dalam kebaikan. Maka cara yang kedua agar kita istiqomah adalah dengan memaknai kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betapa banyak orang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dia lupa akan memaknai kalimat tauhid sehingga hidupnya kacau balau. Dia tidak ingat Allah, tidak ingat perintah Rasulullah, tidak ingat dengan ayat-ayat Allah. Makanya banyak kejadian kita lihat hari ini di televisi, ya kan? Karena tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan kehidupan akhirat yang abadi, tidak yakin bahwa Allah akan memberikan jalan bagi orang-orang yang bertakwa yang dia mempunyai masalah.
Maka kita lihat ada banyak di televisi, ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami, ada anak membunuh ayah, dan sebaliknya berbagai macam ragam dengan berbagai macam alasan. Mungkin karena mereka lupa kepada Allah, lupa memaknai kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ada orang yang dia begitu bangun di pagi hari, yang dia ingat bukan Allah dan Rasulnya, yang dia ingat bukan perintah Allah dan Rasulnya, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sehingga ada orang hampir dia mempertuhankan uang. Ada orang yang hampir mempertuhankan jabatan dan kekuasaan. Ada orang yang bahkan mempertuhankan hawa nafsunya. Maka ini adalah semua perbuatan yang tercela. Oleh karena itu penting kita memaknai kalimat tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa ya Allah, Engkaulah yang segalanya. Engkaulah nanti yang akan menghisap seluruh amal-amal kebaikan dan keburukan, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau istiqomah, maknailah kembali kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahwa kalau kita sudah mengakui Allah adalah Tuhan yang esa, maka tunduk dan patuhlah terhadap apa yang Allah perintahkan, berupa yang disampaikan sebagai bahasa cinta kepada kita, yaitu di dalam ayat-ayatnya Al-Quranul Karim. Maka bacalah Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang membedakan antara yang hak dan buruk. Karena kalau manusia ini tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Karena akal manusia ini terbatas. Maka yang harus jadi standar bagi kita penentu kebaikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan baik dalam ayatnya, maka itu baik bagi kita. Kalau Allah katakan buruk, maka buruk bagi manusia, dan kita harus yakin itu. Nah, karena betapa banyak yang orang katakan baik hari ini, tetapi ternyata tidak baik bagi kita. Mungkin secara sekilas baik, karena dianggap mendatangkan manfaat. Padahal tidak semua yang bermanfaat itu adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, Ustaz? Misalnya miras. Miras itu kalau dibuat pabrik, diperjualbelikan, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Membuka lapangan pekerjaan, bahkan menghasilkan uang. Nah, tetapi kata Allah, walaupun begitu itu adalah haram. Maka apa yang Allah katakan haram atau yang Allah larang, maka itu adalah keburukan bagi hambanya. Walaupun semua manusia mengatakan ada manfaat di dalamnya. Nah, oleh karena itu, jadikanlah kalimat tauhid sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa istiqomah, bahwa Allah, apa yang Allah sampaikan baik maka itu baik, dan apa yang Rasulnya larang maka itu adalah juga buruk bagi kita. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, senantiasalah kita istiqomah dengan memaknai kalimat tauhid. Jangan lupa agar kita kembali kepada kalimat syahadat tersebut. Yang ketiga, cara yang istiqomah adalah dengan membaca dan memahami Al-Quran. Semua ini mau dah, kita baca Al-Quran ini kan? Kalau bisa, hiasilah dan isilah hari-hari kita dengan Al-Quran. Tadi membaca dan memahami. Istiqomah kita di dalam kebaikan, baca dan pahamilah Quran itu. Tidak cukup dengan membaca saja. Memang benar kalau dibaca Quran itu mendapatkan pahala betul. Tapi kalau cuma hanya dibaca bahasa Arabnya saja, maka dia tidak akan menjadi hidayah dan petunjuk bagi kita. Ustaz, buat songon dia minta tong mengerti sini. Nah, tuh. Karena kita terlahir bukan di Arab. Kita terlahir tidak dari orang tua yang bisa berbahasa Arab. Maka pentinglah kita memahami ayat-ayat Allah dengan membaca terjemahan daripada Al-Quran. Maka mula menabusi Al-Quran kita tabusi ma Al-Quran terjemah. Mula tong terbagi rasoki, kita busi tafsir Al-Quran. Asumur paham kita, ahado sebenarnya ayat-ayat ni Allah Subhanahu wa taala. Karena dong namangadu ustad ning ya Allah. Manalilingan may butuhuaw na membaca Quranon mabulasan tahun, puluhan tahun. Les na songonon do rasanya. Ang guyet to. Kalau Quran hanya dibaca bahasa Arabnya saja, kapanlah Quran itu menjadi petunjuk? Sementara kita tidak mengerti bahasa Arab. Oleh karena itu belilah Quran terjemah agar kita tahu apa petunjuk dan bahasa cinta Allah kepada kita.
barulah nanti setelah kita baca ayat-ayat Allah itu, kita pahami isinya, kemudian barulah dia menjadi hikmah dan petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan di umur yang sudah seperti ini Allah berikan kepada kita sudah pernah membaca Al-Quran, memahami artinya, mengamalkan isinya, mulai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Mula na perujunga di karejon udah nang udah kakak abang marniat meta mamarumur kita tong baya 40, 50, 60 tahun des nasojungare de peta manamakon Quran membaca na lengkap doa artina. Maka kapanlah Quran itu menjadi petunjuk dan merubah hidup kita kepada lebih baik. Maka mulai hari ini niatkanlah membaca Al-Quran itu dengan memahami apa terjemahannya, dan kalau bisa juga nanti paham terhadap tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan begitulah insya Allah kita akan menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang keempat, yang dimaksud bagaimana cara istiqomah adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Termasuk mau nih. Insya Allah nah hadir son. Pak Ustadz yakin on sudah orang-orang yang soleh-soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkumpul seperti ini, maka kita akan istiqomah di dalam kebaikan dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, arana adong atong ison na marsipaingotan. Marsipaingot-ingotan. Mula sada-sada maneronak paingot na. Lupa rasilap. Tentu insya Allah kalau berkumpul punya jamaah, berkumpul punya organisasi, apalagi organisasi yang menyeru kepada kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang soleh-soleha, insya Allah itu menjadi alak-alak na istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nangkin idongkon di ayati wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang dibacakan oleh Qori tadi, hendaklah ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan. Akon namar kelompok do memang, akon na dohot domar organisasi. Karena serigala hanya akan memangsa kawanan yang dia terlepas dari kelompoknya. Ise namaluangit kelompok na memangsa. Makanya kita berharap mudah-mudahan jangan ada yang keluar dari persatuan ini, agar tidak dimangsa oleh serigala di luar sana. Aso salamat. Kunanong do parauna berjamaah. Maingot kon tu kebaikan, arantong amal soleh di son, seruan kebaikan di son. Maka naon mapenting na sulit markumpul-kumpul na marjamahon, songon dia carana ita aso istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lewat perkumpulan non matukina insyaallah perkumpulan ini tidak hanya di dunia, tapi kita juga akan kembali berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sungguh dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kita kepada Al-Qur'an, dengan pengamalan kita kepada Al-Qur'an, dengan kita memahami Al-Qur'an, mencintai ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita, kaum kerabat sanak famili kita, dengan itulah Allah kelak mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Bila udah nyami, kakak nyami, abang nyami, yang mencintai Quran, memahami Quran, membaca Quran, memperjuangkan isi Quran, bahkan kelak Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Bahkan kita adalah kelak di hari akhirat orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara agar istiqomah yang keempat itu berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima ialah bagaimana agar istiqomah. Cara yang kelima itu berdoa, memohon keteguhan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulang lupa mardoa. Ngibandakin usahone ne pati, angkat kedua tangan kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jadaan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, oleh karena itu, bila seorang hambaku bertanya tentangku, kata Allah, maka katakanlah aku dekat dan aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Maka oleh karena itu, yakin kita
bahwa apapun keinginan dan permintaan kita pasti Allah mengabulkan doa-doa kita. Boleh saja seluruh manusia yang hadir hari ini mengatakan mustahil. Silahkan, tak ada masalah. Tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak? Yakin. Karena kalau Allah sudah mengatakan ija aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan jadi maka ia jadi. Tak ada yang sulit di hadapan Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kada yang sakit, maka mudah bagi Allah menyembuhkan. Angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keluarganya dalam sedang musibah, maka angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ini tentu adalah makhluk yang punya banyak keinginan. Mungkin ada yang doa antara saudara kabul tahun na lewat. Madapot buse tahun non. Bahkan nakot habis mataon nakot Roma buse tahun baru bulan Muharram. Les na sokabul doa anta, maka jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar Allah memberikan kita keteguhan hati dan istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Songon dia madoan ustaz, on doaon sering doon ibacaon imam-imam tadi masjid. Ustaz doana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Mula sadasariba, mula pasang tong iba jadi imam, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikan hati manusia, maka berikanlah ketetapan hati bagiku untuk senantiasa istiqomah di dalam agamamu. Maka berdoalah kita juga. Mudah-mudahan seluruh jamaah Majelis Taklim Parna ini adalah orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan agar senantiasa berada di dalam jamaah dan senantiasa berada di dalam kebaikan. Dan kita doakan juga mudah-mudahan seluruh pengurus daripada Parna ini, baik ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga anggota, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, amin, kesehatan, umur yang barokah bagi kita semua. Allah berangkatkan kita kedua tanah suci baik haji maupun umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah ijabah semua keinginan kita. Kalau ada yang kurang sehat, kalau ada yang lagi sakit, kalau ada yang ada masalah di rumah tangganya, ada yang terlibat hutang dan segala macamnya, semuanya mudah-mudahan ini Allah selesaikan dengan kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji. Amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka bagi siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka pasti akan Allah berikan jalan keluar baginya. Maka kalau kita mau jalan keluar, maka tingkatkanlah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita masih kurang dekat kepada Allah, mungkin masih kurang doa-doa kita kepada Allah, maka perbanyaklah doa kita, perbanyaklah kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah bagi kita agar kita menjadi senantiasa orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-30. Allah mengatakan bahwa bagi siapa saja orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah di dalam ketaatan dan kebaikan, maka Allah akan mengutus baginya dan hidupnya akan senantiasa didampingi malaikat dan didoakan oleh malaikat. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. On ma isese na lang istiqomah on mabalasan na ilin Allah. Idongkon Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam ketaatan dan tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian kata Allah, wa absiru bil jannah
wa abshiru bi jannatil lati summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, maka kami kata Allah akan menurunkan para malaikat yang senantiasa mendoakan kepada mereka, dan malaikat itu berkata wala takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Kemudian malaikat itu berkata wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena Allah telah menjanjikan surga bagimu. Maka kalau kita istiqomah di dalam ketaatan dan kebaikan, turun malaikat. Tidak mudah malaikat itu. Sarupa penawida. Tapi insya Allah di sini semua ini hadir malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan kebaikan bagi kita. Maka siapa yang istiqomah dan tidak buru-buru berdiri dari majelis ini, maka malaikat akan senantiasa bersama dengan dia. Siapa yang duluan berdiri dari majelis ini, maka malaikat juga buru-buru duluan meninggalkan dia. Oleh karena itu, selama kita istiqomah di jalan Allah, maka malaikat akan senantiasa mendampingi kita, dan malaikat itu berkata wala takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, karena Allah telah menjanjikan kepadamu balasan, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Sadia borat perjuangan ta, seberapa sulit pun ujian kita, jangan lupa bahwa nanti surga Allah telah menanti kita. Surga yang dimana kata Allah di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidak ada lagi setinggi-tinggi nikmat melainkan daripada seorang hamba yang memperoleh surga Allah kelak di hari akhirat. Oleh karena itu, bersabarlah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bersabar dan bersyukur. Sebagaimana kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena seberat apapun ujian, paling-paling 60-70 tahun saya leleng dan itu pun sudah jarang seperti itu. Nah, hajib mabaya perjuangannya. Nah, leleng satokin deh. Paling leleng 60, 70, 80. Saya paling leleng ini. No. Tarsay parkacita nih kan? Nanti kalau sudah di surga Allah, tidak ada lagi rasa duka, tidak ada lagi rasa sedih. Maka bermiliar-miliar tahun lamanya nanti kita akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita hanya bersenang-senang. Maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan dunia, seberat apapun ujian dan cobaan itu, karena dunia ini adalah bersifat sementara. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Semua hanya sementara. Ya. Hanya sementara, umur sementara, kecantikan sementara, ketampanan sementara, kesehatan sementara, sakit juga sementara, paling sementara. Mungkin bulan ini kita sakit, bulan depan kita sudah sehat, mudah-mudahan insyaallah. Begitu juga kalau ada yang di rumah tangganya ada masalah, ada yang terlibat hutang, ada yang sedang susah dan segala macam, maka mudah-mudahan ini semua adalah wasilah bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan inilah semua nanti amal ibadah yang menghantarkan kita ke surga Allah. Karena kelak ada orang yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena sholatnya. Karena betapa sering kita sholat tetapi sholat kita tidak khusyuk. Nasuhin yang mudah. Ada sembahyang kita kan Allahu Akbarnya. Allah nasi pamati di penakina pilih kompor ini. Kan? Nah, itu betapa sering kita sholat tidak khusyuk. Betapa sering infak kita juga kadang-kadang tidak ikhlas. Maka ada orang kelak nanti yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi karena kesabarannya di dalam menjalani kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir ini adalah tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kekurangan dan penyampaian. Arana kin ubege nagot adong lupe nagot sampeot konon, nagot bahas konon, arana uligin nakin waktu asar jam 15.55, tarsay merak ku penyampaian ngenau, mula dong lupe nagot marsapai persilahkan pala dong lupe waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mando nama.